Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Mas Gaptek. Kali ini untuk full review sebuah Realme 8 Pro. Satu HP lagi yang bakal meramaikan epic battle persaingan HP kelas mid-range di Indonesia saat ini. Ya, udah ada perang besar nih di pasar HP kelas menengah Indonesia. Untuk bisa bersaing, pastinya butuh keputusan-keputusan yang berani, keputusan-keputusan yang mungkin sulit, mungkin sedikit out of the box, yang bisa bikin produknya tuh tampil beda dari yang lain. Dan menurut saya, Realme 8 Pro ini tuh adalah produk yang paling berani di kelasnya saat ini. Oh ya, sedikit disclaimer dulu, saat video ini dibuat, saya belum dikasih tahu harga resmi dari Realme 8 Pro ini tuh berapa. Kemungkinan sih di 4 jutaan, karena di India harganya sekitar Rp20.000 atau 4 juta pas kalau dirupiahkan. Oke? Jadi di sini saya hanya akan memaparkan fakta-faktanya aja, dan tugas kalian lah yang nanti nentuin worth it atau enggaknya sama harganya nanti. Oke? Disclaimer yang kedua, Realme 8 Pro ini dikasih gratisan dari Realme Indonesia, karena biasanya sih buat bahan review saya beli HP-nya sendiri ya. Jadi kalau reviewnya kali ini menurut kalian bias, tolong marahin saya di kolom komentar nanti ya. Oke? Buat bahan introspeksi ke depannya soalnya. Oke, lanjut. Kenapa saya bilang Realme 8 Pro ini adalah HP mid-range yang pemberani? Alasan yang pertama adalah Realme berani ngambil keputusan sulit buat nurunin beberapa spesifikasi yang udah kelihatan keren di Realme 7 Pro yang lama. Contohnya, fast charge atau super dark charge di Realme 7 Pro yang dulu tuh 65 watt. Sekarang cuma 50 watt aja. Jadi ini turun, oke? Tapi segini juga masih cepat kok. Ngecas dari 0%-nya tuh 15 menit dapat 38%, 30 menit dapat 70%, dan keisi full-nya di 50 menit, atau 1 jam kurang 10 menitan. Di catatan saya, ini tuh lebih lama sekitar 10 menitan lah, dibandingkan waktu full charge-nya Realme 7 Pro yang lama. Jadi nggak beda jauh juga. Contoh kedua, speaker Realme 7 Pro yang lama tuh stereo. Di sini cuman mono. Tapi walaupun cuma mono, suaranya tetap bagus sih. Masih kedengaran lah bassnya. Walau memang jadinya terdengar kurang kaya suaranya. Kalau kita bandingin sama speaker stereonya Samsung Galaxy A52 misalnya. Contoh ketiga, kamera selfie-nya secara megapiksel turun dari 32 megapiksel di Realme 7 Pro yang lama ke 16 megapiksel aja yang sekarang. Tapi menurut saya kalau yang ini sih nggak usah dipermasalahkan, karena kamera selfie-nya Realme 8 Pro ini tuh ternyata yang paling bisa bikin saya terlihat lebih ganteng dari aslinya. Mendadak cerah gitu mukanya, putih. Padahal ini baru pulang dari Lombok loh, aslinya lagi gosong banget. Soal masalah natural apa enggak, itu urusan belakangan. Yang penting ganteng dulu dong, ya nggak? Oke, jadi itu dia contoh 3 keputusan beraninya Realme yang seakan-akan nurunin spek lah dibandingkan Realme 7 Pro yang lama. Jadi perlu kalian ketahui dan perhatikan dulu. Kemudian yang berani juga di sini adalah desainnya. Ini jelas sukses tampil beda ya. Tapi menurut saya ini bukan untuk semua orang. Jadi pastiin ini adalah desain yang sesuai sama selera kalian. Feel-nya juga, walau kata Realme tuh finishingnya tuh dinamain AG Crystal Process gitu, biar ada feel makro teksturnya. Terus katanya paduan antara desain gloss dan desain matte, dan lain-lain lah. Tapi yang jelas megang HP ini tuh nggak ngasih feedback premium ke telapak tangan saya. Langsung kerasa plastiknya. Bezel bawahnya juga masih relatif tebal di sini, tapi di lain pihak, saya suka banget sama handling HP ini. Asli, ini nyaman banget. Ringan, cek. Lebih ringan dari kebanyakan HP di kelasnya. Tipis, cek juga. Kembali, lebih tipis daripada kebanyakan HP di kelasnya. Kecuali Vivo V20 ya. Dan somehow bikin saya nyaman buat pakai HP ini tanpa dipakein casing lagi. Karena pertama nggak pernah kelihatan dekil, karena minyak dari sidik jarinya tuh nggak pernah kelihatan di sini. Dan kedua, relatif nggak terlalu rentan terkena goresan-goresan halus. Kalau dibandingkan HP-HP lain yang kebanyakan pakai jurus sebenarnya plastik, tapi pengen kelihatan kayak kaca. Ya nggak? Di sini lebih aman lah. Tapi ini saya ngomongin goresan halus loh ya, bukan sengaja digores kayak di videonya Jerry Rig Everything. Ya itu mah parah ting. Jadi buat saya yang nggak pernah pakai casing lagi, desain kayak gini tuh dirasa lebih cocok. Sayang kalau dipakein casing soft gel lagi, feel tipis dan ringannya langsung hilang soalnya. Dan yang berani selanjutnya adalah kameranya, 108 megapiksel Samsung ISOCELL HM2.
Sensor yang sama sama pesaing terberatnya ya, Redmi Note 10 Pro yang sampai sekarang saya belum pegang. Jadi jangan harapin ada perbandingan kameranya di sini. Tapi FYI, walau 108 megapiksel, ini tuh bukan sensor yang sama sama sensornya Mi 10T Pro misalnya, atau Mi 11, oke? Karena ISOCELL HM2 ini ukuran sensornya signifikan lebih kecil. Bentangannya cuma di 10,5 mm aja. Sedangkan kalau sensor flagship biasanya pakai Samsung HMX yang punya luas bentangannya di 12 mm. Jadi catat, di sini memang bukan sensor flagship. Walau sensor ini tuh ternyata lebih luas daripada sensor-sensor 64 megapiksel yang umum dipakai di HP-HP kelas mid-range lainnya. Kayak misalnya Samsung ISOCELL GW1 di 9,2 mm atau Sony IMX682 di 9,3 mm. Jadi jelas ya positioningnya. Hanya yang saya sebut berani di sini adalah bukan karena ukuran sensornya ya atau resolusinya, melainkan color science-nya. Ini kalau ibaratnya kue sih legit banget ya color science-nya. Baik warnanya, kontrasnya sampai ketajamannya. Instagramable banget lah pokoknya. Dibanding kameranya Vivo V20 2021 saya, hasil kamera Realme 8 Pro ini tuh kalau moto rumah kayak rumahnya tuh baru dicat gitu. Atau kalau moto tanaman kayak yang subur dan terawat semua tanamannya. Ya, keren sih, tapi jelas nggak natural. Secara overall ini adalah kamera yang sangat-sangat bagus, salah satu yang terbaik di kelas mid-range, dan ini terlihat dari kemampuannya menghandle berbagai tantangan kondisi pencahayaan dengan sangat-sangat baik. Gambarnya bisa tetap terlihat tajam, bahkan di kondisi low light sekalipun. Signifikan lebih tajam dibandingkan kameranya Poco X3 NFC, yang sebelumnya saya nobatkan sebagai salah satu kamera terbaik di kelasnya. Hanya memang karakter warna dan kontras kayak gini tuh bukan buat semua orang. Kembali, ini keputusan yang berani banget dari Realme. Jadi pastikan ini adalah karakter foto yang emang kalian cari. Karena menurut selera saya pribadi nih ya, hasil foto yang paling menurut saya all-rounder di kelas mid-range saat ini masih dipegang sama kameranya Samsung Galaxy A52 yang kemarin baru aja saya review. Boleh dicek juga reviewnya. Walau memang sih resolusi 108 megapiksel tuh bakal ngasih kamu detail yang lebih baik, terutama kalau kita moto di kondisi low light. Tapi di saat pencahayaan sangat-sangat minim, mendekati gelap gulita, kamera Galaxy A52 ini menurut saya bisa tampil lebih baik. Kalau Realme 8 Pro tuh harus pakai mode malam dulu, baru bisa bersaing. Sama kasusnya kalau kita bandingin sama kamera 108 megapikselnya HP-HP flagship atau flagship killer ya, kayak Mi 10T Pro misalnya. Kalau kita foto-foto di siang hari sampai ke low light tuh warnanya bakal kalah gonjreng, kalah ngepop dibandingkan warnanya Realme 8 Pro ini. Tapi di kondisi pitch black, gelap gulita, sensor 108 megapiksel kelas flagship tuh bakal bisa lebih perform hasilnya. Kamera pendampingnya juga biasa aja di sini, pakai format 8 megapiksel, 2 megapiksel, 2 megapiksel. Belum kayak kamera pendampingnya Galaxy A52 ya, yang udah pakai formasi 12 megapiksel, 5 megapiksel, dan 5 megapiksel. Hasilnya kurang lebih seperti ini contohnya. Untuk perekaman video 4K-nya kembali dengan warna-warna yang berani. Hanya sayangnya di sini belum stabil. FYI, masih lebih stabil perekaman 4K-nya Poco X3 NFC misalnya, atau Vivo V20 2021, atau juga Galaxy A52 yang udah punya optical image stabilization, yang semuanya udah pernah saya review kemarin-kemarin. Ya, ini 4K-nya kurang lebih seperti ini guys, perekamannya, dan ini adalah audionya juga kurang lebih seperti ini. Kita cek autofocusnya. Kelihatannya sih oke, nice. Tapi kalau di Full HD-nya sih udah oke banget hasilnya, stabil banget berkat fitur Ultra Steady-nya, mantap. Dan ini adalah contoh perekaman video dari Realme 8 Pro pada resolusi Full HD dengan fitur stabilisasinya kita nyalain. Ya kak, bisa stabil ya kak? Enak nggak? Kenapa bobong hanya dikit bolehnya makannya? Dan perekaman video kamera depannya juga punya fitur Ultra Steady juga, jadi sangat-sangat stabil, walau jadinya videonya agak sedikit ke crop. Jadi guys, ini dia contoh perekaman video kamera depan dari Realme 8 Pro
pada resolusi Full HD 30 frame per second dan menyalakan fitur Ultra Steady-nya. Tapi seperti ini gambarnya, stabilisasinya juga akan lebih baik dibandingkan kalau kita nggak pakai fitur Ultra Steady-nya. Kalau sektor-sektor yang lainnya sih aman semua, performanya Snapdragon 720G, walau bukan yang terbaru sih, tapi saya nggak komplain karena performanya sih udah oke untuk kelasnya. RAM 8GB dan storage 128GB yang bisa bebas kita ekspansi lagi pakai micro SD, ini udah good banget, nggak ada masalah. Main PUBG enak di sini di settingan Smooth Ultra, Genshin Impact juga masih sangat-sangat nyaman dibandingkan di settingan Medium. Suhu device-nya juga dirasa normal-normal aja, anget sih, tapi nggak sampai overheat kerasanya. Layarnya juga bagus, pakai panel Super AMOLED dari Samsung ini, kalau kata website resminya ya. Touch samplingnya di 180Hz, jadi memang dirasa responsif pas dites buat main game-game ketangkasan dan real drum. Kemudian punya fitur Always On Display dan fingerprint di bawah layar pastinya, canggih banget. Sensor-sensornya lengkap, sampai udah support nonton Netflix di resolusi tinggi. Jadi nggak ada masalah lagi sih sebenarnya. So, kesimpulannya, jadi sebenarnya Realme 8 Pro ini tuh adalah HP all-rounder yang udah oke banget kok. Semua sektor-sektornya punya kualitas yang sangat-sangat baik. Kameranya, selfie-nya, baterainya, performa, layar, speaker, desainnya yang enak di handling juga. Itu tuh udah oke semua lah menurut saya ya. Kalaupun ada kelemahan, paling di catatan saya cuma refresh rate layarnya aja yang masih di 60Hz di sini. Karena yang lain kebanyakan udah move on ke 90Hz ya. Sama satu lagi, bezel bawah layarnya tuh ini nggak bisa ditipisin lagi, apa ya? Walau memang di beberapa sektor ada yang didesain terlalu berani lah, terlalu berkarakter mungkin ya istilahnya. Ya keren sih, tapi mungkin bukan buat semua orang. Jadi sebelum beli HP ini, pastikan karakter-karakter tadi tuh emang sesuai sama selera dan kebutuhan kalian. Oke? Tinggal lihat harga resminya nih, berapa. Silahkan, kalian yang lebih tahu kalau itu. Oke? Thanks for watching, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nico out, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.